Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 240 Siapa yang menjinakkan siapa? Pada saat itu, tuan muda yang mengenakan jubah brokat tiba-tiba melompat tepat ke arah Old White dan mencengkeram lehernya sambil berpikir untuk membalikkan tubuhnya dan menungganginya. Namun, dengan gerakan punggung Old White, tuan muda itu terbang dan berputar di udara sebelum mendarat kembali di tanah dan mundur beberapa langkah. Dan pada saat itu, si tua putih tampak sangat gelisah. Kuku-kukunya menendang-nendang tanah seraya meringkik pelan beberapa kali sebelum tiba-tiba menyerbu langsung ke arah lelaki yang mengenakan jubah brokat, untuk menjatuhkan lelaki yang baru saja berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya dan menjepitnya di bawah perutnya yang besar. Melihat lelaki berjubah brokat itu tertimpa reruntuhan hingga mukanya merah padam, tak mampu lari dan meronta sia-sia, kerumunan orang di luar gelanggang pun tertawa terbahak-bahak, gelak tawa menggema di seluruh tempat itu, luar biasa kerasnya. Pria berjubah brokat itu merasa agak terhina karena ditertawakan dan ditekan oleh kuda gemuk yang tak tergoyahkan di atas tubuhnya. Kemarahan segera memenuhi dirinya. Dia kemudian menarik belati dari udara dan segera menusukkannya langsung ke arah Old White. Melihat pemandangan itu, mata Feng Jiu bersinar dengan kilatan dingin dan dengan jentikan jarinya, sebuah jarum perak melesat keluar, melesat di udara. Aduh! Pria berjubah brokat itu berteriak kesakitan, dan dengan napas tersengal-sengal, belati itu jatuh dari tangannya. Ketika dia melihat jarum perak tergantung di pergelangan tangannya, dia berteriak marah. Siapa dia? Siapa yang melakukan serangan diam-diam padaku? Semua orang melihat tangannya hendak menusuk namun dia tiba-tiba berteriak dan berhenti, belati di tangannya kemudian terjatuh ke tanah. Kerumunan kemudian segera mulai bergumam. Pada saat itu, Feng Jiu yang berada di antara kerumunan mengetukkan ujung kakinya dan memanggil Qi-nya untuk melompat dengan anggun ke arena. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya dari sosok merah, dan pakaian merah yang melayang di udara. Di saat berikutnya, sosok itu mendarat dengan anggun di tanah. Wajahnya yang sangat tampan dan seluruh dirinya memancarkan kemuliaan, pemuda jahat itu berdiri di dalam arena dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dagunya sedikit terangkat, matanya yang jernih menatap ke bawah ke segala arah, sebuah entitas yang merupakan contoh murni dari penghormatan yang tak tertandingi dan memikat. Siapa orang itu? Kenapa dia tiba-tiba masuk ke sana? Pemuda itu tampak sangat luar biasa. Mungkinkah dia anggota bangsawan? Sepertinya dia bukan orang dari kota 6 jalan kita. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tepat saat semua orang sedang berdebat dengan sengit, karena Feng Jiu tiba-tiba masuk ke dalam arena, orang-orang dari Feng Cloud Love keluar untuk menanyainya ketika mereka mendengar suara pemuda berpakaian merah terdengar dari dalam arena. Si tua putih, kemarilah. Feng Jiu berteriak, dan dia melihat si tua putih yang tergeletak tepat di atas pria berjubah brokat itu menggigil sebelum dengan cepat menoleh. Saat melihat Feng Jiu, dia meringkik keras dan segera berlari ke arahnya dengan gembira. Melihat pemandangan itu, ekspresi semua orang berubah aneh dalam berbagai cara, tatapan mereka tertuju pada pemuda berpakaian merah, diam-diam mengukur. Sepertinya kuda gemuk itu milik pemuda berpakaian merah itu. Tapi, jika itu miliknya, bagaimana bisa kuda itu dijual ke Feng Cloud Love? Semua orang kemudian menatap orang-orang di Feng Cloud Love, berpikir untuk melihat bagaimana mereka akan menghadapi situasi seperti itu. Feng Jiu lalu menepuk kepala si tua putih di arena dan berkata, tidak perlu menendang lagi. Aku datang untuk membawamu kembali. Binatang roh ini milik loteng awan terkenal dan kami tidak bisa membiarkan tuan muda membawanya pergi. Seorang pria paruh baya berkata sambil menatap Feng Jiu yang berpakaian merah sambil berjalan ke arahnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Benar sekali. Tuan muda ini belum menjinakkannya, bagaimana mungkin dia bisa dibiarkan begitu saja? Pria berjubah brokat itu juga berjalan mendekat, menatap Feng Jiu dengan tajam sambil berkata, kaulah yang diam-diam menyergapku dengan jarum perak, kan? Beraninya kau. Feng Jiu melirik lelaki itu dan berkata dengan nada mengejek, apakah kau yakin bukan si tua putih tersayangku yang menjinakkanmu tadi? Mendengar kata-kata itu, kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Wajah pria berjubah brokat itu kemudian memerah dan dia langsung menyerang Feng Jiu sambil berteriak berani sekali. Sebuah tinju yang dipenuhi gelombang Qi dilempar. Namun sebelum tinju itu menyentuh Feng Jiu, seluruh tubuhnya terlempar keluar oleh tendangan dari Feng Jiu.